Demak yang sejarahnya Kota Wali. Maksudnya Kota Wali adalah dulunya wali-wali di sini, Wali Songo. Jadi kita akan masuk dalam nanti, sahabat. Semoga sahabat-sahabat yang ingin kesini belum terlaksana tercapai, semoga secepatnya terlaksana dan tercapai. Nah, ini saat ini pukul 11, jadi mau sholat duhur di sini. Kita nanti akan itikaf di dalam nanti malam insya Allah. Nanti habis dari sini insya Allah mau ziarah ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak. Semoga perjalanan kami sehat walafiat, mohon doanya semoga diberikan keberkahan dan semoga para sahabat-sahabat yang sudah like dan subscribe dan pencet tombol lonceng saya, semoga sehat selalu, rezekinya berlimpah, buah dan barokah. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya hari ini ada di Masjid Agung Demak. Saat ini saya mau masuk ke Museum Masjid Agung Demak. Ini saya mau bertanya-tanya di dalam itu apa aja isinya. Di dalam itu ada Pak Taufik. Nanti bisa bertemu dengan beliau di dalam. Mari kita masuk, sahabat-sahabat. Semoga sahabat tetap lihat channel saya ini untuk mencari tahu, ingin tahu sejarah di Museum Masjid Agung Demak ini apa aja yang dalam, karena saya baru kemari jadi saya belum tahu. Saya mau tanya-tanya nanti di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Guru Pak. Ya, kenal Pak. Ya, Pak Imadudin. Pak Imadudin. Ya, dengan Pak Koib. Pak Imadudin. Saya mau izin kamera. Isi-isi di dalam itu apa aja Pak? Karena saya belum pernah sini Pak. Baru ini saya ke dalam ini baru sekali. Boleh. Nanti bisa ditanya kepada yang lainnya agar tahu tentang sejarah Islam Demak, ya. Agar lebih mencintai agama Islam dan bisa disebarluaskan sejarah sejarah tentang Wali Songo yang berada di Masjid Demak. Semuanya benda-benda arkeologi peninggalan para Wali Songo. Jadi ya, monggo silakan. Ya, siap. Terima kasih Pak ya. Ya, Pak. Ya. Kalau ini apa ini Bang? Alat ini adalah berarti tembok dulu Masjid Demak itu dibuat dari konstruksi kayu semuanya. Jadi ini ada batu ini pada tahun 2004 diubah untuk tembok sampingnya papan yang samping itu diganti dengan tembok yang bisa lihat bangunan masjid yang sekarang. Dan ini batu batanya besar, gede. Nah ini mas, sudah mana? Nah ini yang dinamakan soko guru. Soko itu bahasa Jawanya itu adalah tiang, guru itu utama. Yang utama penyangga konstruksi Masjid Agung Demak yang pada saat itu dibantu disumbangkan oleh beberapa orang wali. Ini pada tahun 1986 direnovasi karena sudah rapuh sehingga yang dipotong yang rusak saja, maka tingkat kerusakannya berbeda. Ini yang menyumbang Sunan Gunung Jati rusaknya kecil.
Terus yang sebelah ini adalah peninggalan Sunan Bonang Tuban, Jawa Timur. Yang pojok sebelah sana sokonya Sunan Kalijaga Demak, yang sebelah situ Kanjeng Sunan Ampel Surabaya. Oh iya. Jenisnya kayu jati. Semua ketinggian 17 meter kecuali yang milik Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kurang 6 meter disambung dengan tatal. Apa itu tatal? Kayu yang terpakai berserakan dikumpulin jadi satu. Contohnya di sini. Oh ini contohnya. Ini kita ambil dari atas. Kita ambil dua untuk sampel untuk contoh agar masyarakat yang ingin mengetahui tentang sejarah tentang tatal tidak penasaran. Yang lainnya mana? Yang lainnya masih dipasang untuk menjaga konstruksi Masjid Agung Demak. Nah, kemudian itu sirap. Kalau genteng dari kayu namanya sirap. Semua berjenis kayu jati. Ya. Nah, kemudian ini Mas Bro, ini ada Al-Quran tulisan tangan. Ini tulisan tangan semua nih Pak ya? Tulisan tangan. Biasa ya. Nah, dulu belum ada offset, belum ada percetakan, itu dengan tangan beliau. Iya. Nah, ini ada ilmu tua. Kalau kita punya buku atau kitab-kitab kuno peninggalan mbah-mbah kita dulu, kasih cengkeh. Cengkeh itu Pak ya? Ya, jadi suasananya selalu hangat. Oh gitu. Nah, Ya. tembakau kasih cengkeh aja kering. Ya. Nah, suasananya seperti itu. Ini mushaf Al-Quran. Kitab suci kuno Al-Quran 30 juz tulisan tangan. Di sini juga sama Pak ya? Sama Sama ya sebelah ya? Sama. Sebelah sama. Coba di shooting sininya. Nih, Al-Qur'annya nih, semuanya nih. Coba ke sana. Ah. Ini ke sana. Iya, ini Al-Qur'an tulisan tangan. Ya. Nah, pindah kemari coba. Ini pindah kemana? Ini apa ya? Nah, ini miniatur saja. Oh, miniatur. Miniatur nih. Jadi ketinggiannya kurang 6 meter, semua sebenarnya 17 meter mengacu 17 rakaat. Oh gitu. Ya, karena kurang 6 meter, akhirnya sengaja mencari sisa kayu ditempel-tempeli, ikat sehingga bisa menyamai soko yang lain. Ini apa ini Pak yang gede banget? Kayak gentong nih Pak. Ini gentong. Gentong apa namanya ini? gentong kong. Kong Gentong artinya warisan. Kong artinya warisan. Dinasti Ming abad 14. Ya. Ini hadiah dari Putri Campa, Ibu Sultan Raden Fatah. Nah, Putri Campa ini adalah beretnis Cina, Nah, Campa adalah nama suku di daerah negara Kamboja. Nama Cinanya di sini adalah Dewi Kim, biasanya Kiem atau Putri Liang. Nah, beliau memberikan hadiah 3 gentong kuno ini. Gentong adalah tempat air, dulu ditaruh di depan kanan masjid, jumlahnya 3. Ada tulisan dulu Wonosobo di atas itu. Sinten kelan, banyu suci dan eko, air suci berguna untuk manusia. Nah, itu dulu apa fungsinya? Untuk tempat minum para jamaah sholat di Masjid Wal Subian. Sekarang yang dua saya taruh di Museum Masjid Agung Demak, yang satu kita taruh di depan makam Sultan Raden Fatah. Kita isi air untuk tempat minum para jamaah di makam Kesultanan Demak. Boleh masuk Bro minum di sana gratis. Di sana ya? Bayar ya, depan makam. Oh siap. Minum boleh. Siapa? Dibawa pulang airnya boleh. Siapa? Satu yang tidak boleh, dibawa gentongnya. Oh iya. Mantap. Penjelasannya mantap. Nah ini Pak yang gentong dari dinasti Ming. Iya. Ini sama apa beda nih Pak? Sama. Abadnya sama ya Pak? Nah, tuh sebelahnya ada kentongan wali abad 15 sama beduk. Ini karya Sunan Kalijaga. Nah, kenapa ada kentongan dan beduk? Karena pada saat dulu dalam histori sejarahnya belum jelas, belum ada listrik, apalagi sound system sebagus sekarang. Jadi seorang muadzin menyuarakan adzan tidak dengar. Maka polisi penjaga punya inisiatif membuat kentongan dan beduk. Kentongan kalau dipukul tong masjid masih kosong, isya kosong masih kosong. Ya. Deng beduk kalau ditabuh suara seperti itu masjid masih sedeng, masih muat. Oh gitu. Nah, ini yang kentongan ini seperti lesung ini namanya kentongan kudan. Kentongan apa Pak? Kudan, dari kata dasar kudan, kepala, badan, ekor, kaki. Ini dipukul hanya menjelang sholat subuh, tidak pakai beduk. Jadi beduk dipukul zuhur, asar, maghrib, isya dan tengah malam jam 12 malam untuk menandakan sholat yang mulai. Nah ini tong selesai baru adzan. Ini kentongan kudan. Kalau beduknya ini ditabuh tadi saya jelaskan zuhur, asar, maghrib, isya dan tengah malam jam 12. Nah ini ketukannya pun tidak sembarangan, jadi 9 ketukan. Tong 3 kali kentongannya, beduknya deng. 2 kali tambah 3 lagi ketong. Tong.
beduk satu lagi, deng, baru ada. Allahu Akbar sampai sekarang. Walaupun sekarang ada listrik sound system, tetap masih dipasang dan masih dipukul, tapi yang dibikatnya. Oh gitu. Nah ini merupakan penilaian para Ini yang wali. original lah ini Pak ya? Original. Udah usia udah berapa tahun Pak ini Pak? Ini kurang lebih ya 1.500 tahun. Wih. Nah, kentongan dan beduk ditabuh setiap jam 12 malam itu ada artinya juga. Oh, itu apa itu, Pak? Dan cuma ada di Demak, seluruh Nusantara banyak dari Demak. Nah, itu untuk menandai bahwa sudah saatnya sholat malam. Nah, gitu. Nah ini beduk Wali abad berapa? 15 Pak ya? sama satu set. Satu set ya? Ya. Abad 15 ini. Nah itu ada beberapa prasasti itu masuk Jawa. Oh, itu Jadi tulisan Jawa semua, Pak? tidak ada tulisan bahasa Indonesia tidak ada. Adanya Arab Pegon sama Monocoroko. Kalau tidak bisa baca Arab Pegonnya, biasa orang Pulau bisa membaca Monocoroko. Tulisan bahasa Jawa semua ini ya? Bahasa Jawa. Nah, belum tahu saya artinya. Kalau ini apa ini Pak nih? Ini Ini itu favorit. itu makam Kesultanan Demak yang ketiga, Sultan Trenggono. Jadi Demak itu dipimpin pertama Sultan Raden Fatah yang bergelar Sultan Raden Abdul Fatah Al-Akbar Sayyidin Panubogomo. Kemudian Sultan yang kedua adalah anaknya Sultan Raden Paturnus atau Pangeran Sabrangkor. Yang ketiga Sultan Raden Trenggono. Nah ini ada cukupnya itu yang Pangeran Sultan Trenggono, Sultan yang ketiga. Nah ini ada cungkupnya, dan ini pintunya. Ini dibantu waktu masa saat itu tahun 1710 Masehi oleh Pakubono I Raja Solo. Nah, Keraton Solo itu ini sudah kita tidak teruskan lagi, kita ganti, ini kita museumkan. Nah, kemudian ada satu penilaian lagi Mas Bro, ada pintu petir. Nah, Petir itu apa Pak? Maksudnya? Ini pintu petir yang original. Jadi Pintu petir original Pak ya? original yang kita pasang di masjid yang tengah yang utama itu yang sudah duplikatnya. Ya. Ini karya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo nama aslinya Syekh Abdul Rahman, karena dia berdomisili di desa Selo Kabupaten Grobogan, maka dia dikenal dengan nama Ki Ageng Selo. Nah, beliau ini dalam legendanya beliau ingin menjadi seorang raja menguasai Pulau Jawa, melalui Jawa Tengah, begitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ya. Nah, namun Sabdo Patito Ratu, beliau tidak bisa jadi raja, namun yang bisa jadi raja adalah anak keturunannya. Raja-raja Keraton Solo itu keturunan beliau semuanya. Nah, ada legenda beliau waktu itu, waktu di ladang ada petir menyambar di Pak Naga, Ya. dibawa ke rumahnya diikat dengan pohon gandri. Apa itu? Nah, pohon gandri ada satu pohon dekat makam beliau. Waktu saya di daerah Kebumen, di daerah pertanahan, itu ternyata pohon gandri itu setelah diteliti oleh seorang peneliti dari salah satu universitas, itu adalah untuk penetrasi petir. Ya. Nah, kemudian itu diikat oleh sang penjaga, dibawa ke Demak, diukir, diabadikan di dalam salah satu pintu Masjid Al Demak ini, baru kita perkenalkan kapal ini lepas. Maka sebagai sarana dakwah oleh sang penjaga untuk menunjukkan pada orang-orang Yahudi pada saat itu, mana petir ketangkep Kanjeng Sunan. Akhirnya dibawa ke Quran ini di gapura Masjid Demak, diterangkan ini juga ciptaan Allah, Tuhan Allah. Allah itu siapa? Dengan kepewaan dakwah menjaga pada tertarik masuk Islam. Nah, sebenarnya petir bukan seperti itu. Petir adalah melambangkan filosofinya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Ini yang dinamakan terkenal sebenarnya dengan nama pintu petir atau ruang bedek karya Ki Ageng Selo. Oh, ini gambar naga ya Pak ya? Nama naga. Baru tahu gambar Nah, naga ya. ini yang di atas motifnya adalah motif mahkota. Oh, mahkota. Karena Sultan Raden Fatah itu adalah anak seorang raja Brawijaya kelima atau Prabu Ketapur Raja Majapahit, dan ibunya seorang Cina. Ini ada gambaran budaya Cina yaitu keramik. Iya. Iya. Jadi ini sahabatnya ini pintu ledek. Ledek itu petir ya Pak ya? Ledek, Ciptaan atau karya Ki Ageng Selo. Tahunnya itu ada Pak ya? Ada. Tahun 1466 Masehi. Ya. Itu sama dengan 887 Apa Hijriah? Hijriah. Tahun sakanya 1388 Saka. Saka ya. Tahun itu terbuat dari kayu jati, berukir tumbuh-tumbuhan, jambangan. Jambangan itu apa Pak? Jambangan. Oh gini. Apa ini ya jambangan? Oh tempat air. Sejenis mahkota dan kepala binatang mitos dengan mulut bergigi yang terbuka. Ini ya naga ya. Nah, terus yang terbuka menurut cerita rakyat, kepala binatang tersebut
menggambarkan petir yang memang pernah ditangkap oleh Ki Ageng Selo yang kemudian orang menamakan itu ledek dan merupakan Condro Sengkolo. Condro Sengkolo itu apa, Pak? Condro Sengkolo itu seperti apa ya? Tahun. Oh, tahun. Yang berbunyi Nogo Mulat Saliro Wani, yaitu tahun 1988 Saka atau tahun 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Gitu ya. Ini gambaran ininya Pak ya, masjidnya Pak ya? Ya. Ini yang asli ini. Yo, yang asli ini kita beli, boleh ini kita terangkan. Jadi gimana ini? Masjid Demak itu pintunya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pintu beledek yang di tengah sini. Pintu beledek yang di tengah. Ya, Pintu semua 5. 5 artinya apa Pak? Melambangkan rukun Islam. Rukun Islam. Jadi adanya 6 melambangkan rukun iman. Kemudian ini atapnya piramida bersusun 3. Iya. Atap yang pertama setelah generasi rukun iman dan rukun Islam. Pertama adalah artinya iman. Iman itu yakin. Kalau kita percaya, mengakui ketuhanan keesaan Allah, baru masuk Islam. Tingkatan yang kedua, ya, artinya Islam, ya, melantunkan 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid, syahadat rasul, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu masuk tingkatan yang ketiga, artinya ihsan. Ihsan. Ya, ihsan kita sholat Allahu Akbar seakan kita tahu Allah di mana, namun hal yang mustahil, tapi kita yakin bahwa Tuhan selalu berada di lingkungan kita, pada jiwa kita. Kemudian masuk tingkatan yang terakhir adalah ma'rifatullah. Ini kalau orang Sunda mengatakan mastaka, kalau di Jawa Tengah namanya mustaqo, artinya kepala. Ma'rifatullah itu ya. Ma'rifatullah, pengenalan terhadap sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, kita bisa melihat. Allah Maha mendengar, kita bisa mendengar. Maka jiwa kita ini sebenarnya banyak sifat-sifat Allah yang menempel pada diri kita. Maka kalau kita saling mengejek kepada yang lain, berarti mengejek kepada Tuhan. Ya. Maka kalau kita saling mengejek, persatuan kita akan pecah, maka NKRI akan bahaya. Ya. Nah, maka kita selalu berpegang kepada kesatuan dan persatuan. Jadi tadi pertamanya apa Pak? Tadi Pak? Iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah. Nah, pintunya nih 5. Rukun Islam. Rukun Islam, pintunya 5 rukun Islam. Jendela 6. Rukun iman. Nah, ini seperti ini karena pada saat itu seperti pura. Ya, dulu para wali mengatakan dalam masjid tapi panepen, tempat menepi. Ya. Ini apa ini Pak? Ini yang aslinya. Ini dibuat pada saat ibu kita Kartini itu punya kakek pernah menjadi Bupati Demak. Nah, ini pada saat kakeknya R.A. Kartini menjadi Bupati Demak, namanya Kanjeng Pangeran Condro, siapa itu di situ ada nanti. Itu beliau mempunyai inisiatif membuat maket ini. Nah, ini yang buat pada saat Bupati Demak, yaitu kakek Raden Ajeng Kartini. Pengen tahu wajahnya bagaimana? Masuk ke ruang foto. Cantik apa ya? Ya. Di sini nih. Nah nih, kita masuk ke ruang foto. Kanjeng Pangeran Aryo Condro yang sini, bisa di sini. Nah, ini pangeran siapa nih Pak? Kanjeng Pangeran Aryo Condro ini iya, punya anak laki-laki namanya Raden Mas Sosoningrat. Siapa Raden Mas Sosoningrat? Itulah ayah dari Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional emansipasi wanita. Menikah dengan Teluk Awu Jepara, Raden Mas siapa tadi? Condronegoro ini punya anak Raden Sosoningrat, menikah dengan Putri Awu Jepara. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Ajeng Kartini. Jadi kakeknya macam ada di sini. Ya. Jadi ini bupati-bupati yang tidak terah dengan kerajaan Demak, karena kerajaan Demak terakhir adalah Joko Tingkir, menantu Sunan Sultan Hamengkubuwono. Setelah beliau terangkat menjadi Sultan Demak yang keempat, memindahkan kekuasaan kerajaan Demak ke Pajang daerah Solo. Jadilah kabupaten biasa. Iya. Muncul bupati-bupati sampai sekarang. Gitu. Ini kalau penguasa Konsultanan Demak. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, jadi masyarakat umat Islam terutama yang pada di sini, karena Demak bukan hanya milik Islam saja, karena histori sejarahnya adalah tingkat nasional, maka milik kita semua bangsa Indonesia. Nah, mereka yang umat Islam pada ke Demak ini, satu paling tidak untuk sholat di Masjid Al-Sibila, mereka berjalan tempat ini. Satu tadi apa Mas? Sultan Raden Fatah. Kemudian kedua Sultan Raden Matunus, kedua Raden Mengkono, Sultan Raden Mengkono. Nah, ini biasa disebutkan Raden Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Oh, Joko Tingkir ini ya, Raden Hadiwijoyo Joko Tingkir. Iya betul. Anak
menantu setelah bergelar sebagai sultan berganti nama Raden Hadijoyo, memindahkan Sultan Demak ke Pajang. Begitu. Nah ini nama-nama Wali Songo Pak ya, yang aslinya. Nama-nama Wali Songo mulai dari Jawa Barat, Ya, ini ini. dengan Jawa Timur, Nah, berada di Jawa Tengah adalah di Demak sendiri dan Sunan Kalijaga, Raden Syahid, kemudian Sunan Kudus di Kabupaten Kudus, dan Sunan Gunung, kemudian ada Demak Syahid. Yang lainnya ada di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Nah, ini Malik Ibrahim Maulana Maghribi Gresik Pak. Ya, yang di Gresik Pak ya. Di Gresik, di daerah Gresik. Ah. Sampai kalau Raden Sultan Latin Fatah itu punya permaisuri namanya Dewi Murtosimah. Siapa? Beliau adalah anaknya Raden Rahmat atau anaknya Sunan Ampel. Jadi Sultan Latin Fatah itu perlu diingat, beliau itu adalah anak mantu juga muridnya Sunan Ampel. Dinikahkan dengan salah seorang anak Sunan Ampel bernama Dewi Murtosimah, makamnya berada di belakang Masjid Ampel. Tempat makamnya di Demak, Ya. Demak, Pajang, Solo. Ini ada tempat-tempatnya di Gresik, Surabaya, Tuban, Sukayu, Lamongan ya. Nama Cirebon, Kudus, Kalilamu, Gunung Muria, Kudus. Ini dari berbagai peninggalan. Ini yang belum dilihat. Ini kursi dan sono itu tempatnya ada di dalam masjid. Iya. Nah, sama piringan 65 buah yang ini ada di dalam masjid. Jadi tidak ada di dalam museum sini. Oh iya. Ya. Oke. Ini apa ini Pak? Oh ini kita hanya untuk serba-serbi saja, ini maket lengkap, maket lengkap. Nah, ini silsilahnya ya Pak, silsilah Wali Songo ya Pak. Ya, silsilah ini banyak versi. Versi. Ini yang dari kitab Samsul Dhairul Rasyid. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya salah satu putri namanya Fatimah Al-Zahra, anak istrinya Sayyidina Ali Karamallahu wajah. Nah ini perlu diketahui juga ya, sebatas diketahui itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu, terus siapa lagi? Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Abu Bakar, Utsman juga Sayyidina radhiyallahu anhu. Tapi kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajah? Nah, itu. Nah inilah perlu dibahas bersama-sama ini, perlu dimusyawarahkan. Ya, itu di sesi nanti di judul yang lain. Nah, Jadi ini sudah Nabi punya mujizat, Rasul punya mujizat, Wali punya karamah. Ada apa dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah? Ini bahasan pertama saja. Kemudian Fatimah Zahra ini menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajah, punya Hasan sama Husain. Ya. Husain turun punya anak Ali, Ali punya anak Muhammad. Terus sesuai anak ini terakhir Sayyid Jamil Akbar ini di dua ujung pandang. Ya. Punya anak tiga ulama besar, yang pertama Sayyid Ibrahim Ismarkandi, ini punya anak Raden Ahmad, Sunan Ampel, kemudian Sunan Ampel ini saya singkat saja, punya adik Sayyid Maulid Haq. Sayyid Maulid Haq ini punya anak yang waktu bayi dibuang di laut terkenal Joko Samudro. Nah ini Joko Samudro. Ya, ini Joko Samudro. Di sini kelihatan ya nih. Nah, seperti itu kita sama-sama tuanya ya. Nah, nih terkenal setelah Wali Songo terkenal nama Sunan Giri. Nah, kemudian Sunan Ampel ini punya anak siapa? Sunan Derajat di Lamongan, Jawa Timur, dan Sunan Bonang di Tuban. Sunan Kalijaga Demak, Sultan Raden Fatah Demak, Sunan Syekh Jamal Sotik, Sunan Kudus di Kudus itu adalah murid dan menantu daripada Sunan Ampel. Nah, ini disingkat aja kalau berpanjang cukup banyak. Nah, Sunan Kalijaga dan Sunan Mulia. Saya Ibrahim Asmarkandi ini punya adik lagi Sayyid Barbat Jenderal Alam. Ini punya anak Sunan Gresik. Sayyid Barbat Jenderal Alam ini punya adik Sayyid Nurul Alam di Muangkai. Punya anak namanya Sayyid Abdullah Raja Mesir. Menikah dengan Ibu Roro Santang, maka lahirlah dua anak laki-laki Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati dan Sayyid Abdullah di Ternate Sulawesi. Sunan Gunung Jati punya anak, ini disingkat saja Sayyid Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin di Banten. Kalau perpanjang masuk banyak lagi. Oh gitu ya. Jadi singkat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dikutip dari kitab Samsul Dhairul Rasyid Al Habib Abu Bakar bin Husain bin Ali Al-Muslim. Jadi ini versi dari takdim. Banyak lagi versi-versi menerangkan tentang
silsilah daripada para wali songo. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga sahabat-sahabat yang ada niat untuk ingin sekali kemari berwisata religi di Masjid Agung Demak, insya Allah nanti bisa bertemu beliau berdua ini di sini. Semoga aja sahabat-sahabat YouTube semuanya diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan Bapak juga ini berdua terima kasih. Semoga aja keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Semoga usianya dipanjangkan, kemudian sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya, rezekinya lancar barokah berkah. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini. Untuk jelasnya mungkin sahabat-sahabat bisa ke Demak nanti bisa bertemu beliau-beliau di sini. Adapun nanti nomor handphone nanti dikasih. Kalau misalkan nanti menanyakan, silahkan ditanyakan yang lebih detailnya. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tambahin Ya. untuk kawan-kawan YouTuber atau pemirsa dari YouTube-nya Mas Nugroho, ikuti terus karena beliau ini sangat gigih berjumpa dengan ulama-ulama yang masih dihidupkan di dunia ini. Silaturahmi beliau mengakui ada semuanya, dan beliau gigihnya juga berjalan-jalan menengok sejarah-sejarah Islam. Semoga beliau juga hidupnya berkah. Amin. Tolong jangan lupa ikuti terus Dan lupa subscribe-nya. Nah, dan lupa subscribe ya. Nah, subscribe-nya, Kemudian loncengnya. bunyikan loncengnya sama like-nya ya. Dan bagi kawan-kawan semuanya, kalau ingin mengetahui tentang sejarah Masjid Demak, museum maupun makam-makam Rasulullah, silahkan berkunjung. Kami insya Allah siap 24 jam untuk melayani semuanya. Untuk bisa menghubungi kami, nanti akan dicatat nomor handphone kami oleh beliau. Siap. Kita seperti kita. Terima kasih. Siap. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.